Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A dan saya akan menjelaskan tentang kias. Secara etimologis, kata kias berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut istilah ahli usul, kias adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan oleh hukumnya berdasarkan nas. Suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara lain yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya alasan hukum atau ilat. Dalam fikih Hanafi, ihtisan dibagi dalam 4 macam, yaitu ihtisan dengan nas, ihtisan dengan ijma, ihtisan dengan darurat, dan ihtisan dengan qiyas kafi. Tetapi ada beberapa ulama yang menyebutkan ihtisan dengan maslahat dan ihtisan dengan urf juga merupakan bagian dari ihtisan. Di antara mereka yang menyimpulkan bahwa pembagian dua ihtisan terakhir ini adalah bersumber dari masalah-masalah yang diriwayatkan golongan Hanafiyah, walaupun dalam kitab usul fikih tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu. Para faqih yang menggolongkan dua bentuk ihtisan terakhir tersebut berasal dari golongan Hanafiyah. Tampaknya berdasarkan pandangannya pada asumsi bahwa Imam Hanafi lebih memilih ihtisan dibanding menggunakan qiyas. Selanjutnya rukun qiyas. Qiyas baru dianggap sah apabila rukun-rukunnya lengkap. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada 4. Yaitu yang pertama asal atau pokok tempat mengkiaskan sesuatu, yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah. Asal disebut juga al-makis alaih, tempat mengkiaskan sesuatu. Yang kedua hukum asal, yaitu hukum syara yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada far'u atau cabang dengan jalan qiyas, misalnya hukum haram homer yang ditegaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga far'u atau cabang, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran, sunnah atau ijma, yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas, misalnya minuman keras, whisky. Yang terakhir ilat. Hukum yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas karena berdasarkan ilat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. Ilat menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Menurut istilah seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, ilat adalah sesuatu sifat yang konkret dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari manusia tersebut. Yang terakhir contoh qiyas. Aplikasi qiyas pada zakat harta. Pada prinsipnya di dalam fikih, harta-harta yang wajib dizakati atau mal zakawi adalah yang pertama harta dagangan, yang kedua emas dan perak, yang ketiga pertanian dan buah-buahan, yang keempat hewan ternak, dan yang kelima hasil tambang dan juga harta karun. Kelima mal zakawi ini memiliki ilat yang sama, yakni al-nama, tumbuh atau berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang ini adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan bunga atau pendapatan, keuntungan investasi ataupun pemasukan, walaupun harta itu berkembang dengan sendirinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.